Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi berbentuk limit mendekati tak hingga. Kalau kemarin kita belajar mengenai limit mendekati suatu konstanta yang Bunda Siti kira itu tidak terlalu susah. Untuk saat ini kita belajar mengenai limit fungsi aljabar yang mendekati bilangan tak hingga. Nah, di sini untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar pada yang variabelnya mendekati tak hingga, maka caranya adalah pembilang dan penyebutnya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi kalau dalam kasus ini kita akan berfokus pada variabel pangkat yang tertinggi. Contohnya ini ada dua nanti yang akan kita bahas, yaitu jika nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk fungsinya fx per gx, dan untuk yang nantinya fungsinya fx min gx. Kita ke fx per gx terlebih dahulu. Jadi di sini ada 3 jenis sifatnya. Yang pertama, kalau fx-nya pangkat tertinggi fx itu sama dengan pangkat tertinggi gx-nya. Pangkat tertinggi fx sama dengan pangkat tertinggi gx, maka nanti bisa kita lihat tinggal dibagi saja. Tapi kalian nggak usah terfokus pada ini. Kalian fokusnya pada ini aja. Kalau pada pangkat tertingginya saja. Contoh yang soal yang pertama, limit x mendekati tak hingga untuk fungsinya 5x pangkat 4 dikurangi 3x min 3x pangkat 2 ditambah 2x dibagi x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 6. Di mana di sini itu pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Jadi semua itu kita bawa ke dalam bentuk x pangkat 4. Kalau dibagi dengan x pangkat 4. Jadi dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Jika dibagi dengan pangkat yang tertinggi, maka munculnya adalah 5x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 per x pangkat 4 ditambah 2x dibagi x pangkat 4. Kenapa dibagi x pangkat 4? Karena pangkat yang tertinggi adalah pangkat 4. Begitu juga yang bawah. Yang bawah berarti munculnya adalah x pangkat 4 per x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 per x pangkat 4 min 6 per x pangkat 4. Nah, ketika dibagi x pangkat 4 ini, yang memenuhi, kalau ini yang memenuhi itu kan hanya si ini, yang pangkatnya sama. Yang pangkatnya sama yang hanya memenuhi yang itu, yang x pangkat 4. Yang lainnya tidak memenuhi x pangkat 4 karena pangkatnya kurang dari x pangkat 4. Jadi apa yang terjadi kalau pangkatnya kurang dari x pangkat 4? Kalau pangkatnya kurang dari x pangkat 4, maka yang terjadi adalah hasilnya langsung 0. Oke, kalau ini berarti setelah itu maka kita peroleh bahwa nilainya adalah 5 karena dia memenuhi x pangkat 4 kurangi 3 per x kurangi 0 ditambah 0. Yang sebelah sini itu tidak memenuhi karena nilainya pangkatnya kurang dari 4. Setelah itu bisa kita tuliskan bahwa 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Nah, untuk yang soal nomor 2, di sini pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya adalah x pangkat 5. Maka semua bilangan itu kita bagikan dengan x pangkat 5. Nah, di sini yang hanya memenuhi bisa dibagi x sama dengan x pangkat 5 itu hanya yang koefisiennya sama. Di sini hanya fungsi yang pertama, suku yang pertama 6x pangkat 5 dibagi 6x pangkat 5. Setelah itu ketika kita hitung berarti munculnya adalah 6 ditambah 0 dikurangi 0 diper 0 per 0. Nah, kalau kondisi seperti ini 6 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Bisa kalian ketahui bahwa bilangan tidak bisa dibagikan 0. Jika bilangan dibagikan 0 hasilnya adalah tak hingga. Untuk kasus yang nomor 3 kita lihat yang bilangan pangkatnya yang paling tinggi adalah x pangkat 4. Maka ini semua kita bawa ke x pangkat 4. Di mana yang memenuhi x pangkat 4 itu pada kasus ini hanya yang di penyebutnya, ya 2x pangkat 4. Yang lainnya tidak memenuhi. Oke. Yang lainnya tidak memenuhi ya. Yang
lainnya tidak memenuhi. Jika yang lainnya tidak memenuhi, berarti nilai untuk semuanya itu diganti dengan 0. 0 per 2 sama dengan 0. Kalau bilangan dibagikan 2 itu bisa. Nah, untuk bentuk yang kedua, ini harus kalian perhatikan bentuk fx min gx. Untuk fx min gx berarti ini bernilai tak hingga jika A-nya, A itu pada ini ya. Jika A-nya itu lebih kecil daripada B. Kemudian dia berlaku tak hingga untuk A-nya lebih besar daripada P. Sedangkan jika nilai A dan P-nya sama, maka rumus yang akan dihitung adalah L sama dengan B min Q per 2 akar A. Oke, di sini kita lihat yang ini kita menuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu berarti A-nya 1 karena di depannya variabel X kuadrat itu adalah angka 1, kemudian B-nya 1, C-nya 1, kemudian P-nya ini 1, kan ini PQR ya, kalau kalian lihat PQR, pangkat 2 itu Q, pangkat 1 itu R. Kemudian Q-nya 2 dan R-nya 0. Di mana kita lihat A sama dengan 1, bentar. Bisa kita lihat bahwa A sama dengan 1, kemudian P-nya juga sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, dan P-nya juga sama dengan 1. Berarti kondisinya A sama dengan P. Ketika A-nya sama dengan P, maka kita menghitung menggunakan rumus B min P. Kita menggunakan rumus B min P, sebentar, rumusnya disalin terlebih dahulu. Berarti rumusnya adalah B min P sama dengan 2 akar A. Oke, B-nya adalah 1, P-nya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya 1, Q-nya 2, kemudian akar dari A, A-nya 1. Berarti 1 min 2 per 2 akar 1. Hasilnya berarti 1 kurangi 2 itu adalah negatif 1. Kemudian ini itu akar dari 1 itu adalah 1. Jadi di bawahnya itu sama dengan dia 2 dikalikan 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1 per 2. Oke, hasilnya adalah negatif 1 per 2. Dah. Kemudian untuk soal yang B, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya adalah di sini A-nya 2, kemudian B-nya negatif 1, C-nya 5, P-nya itu 4. Ini bukan pangkat itu ya, ini pangkat 2 ya. P-nya 4, kemudian Q-nya 0 karena nggak ada X-nya, kemudian R-nya negatif 1. Nah, karena A-nya lebih kecil daripada P, ini langsung bisa kalian simpulkan. Karena A-nya lebih kecil daripada P, maka L sama dengan min tak hingga. Di sini A lebih kecil daripada P, maka nilainya adalah min tak hingga. Oke, itu saja yang bisa Bunda Siti sampaikan. Semoga dari penjelasan itu bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.